Welcome back ya. Tema kali ini kita belajar apa? Ya, belajar ya. Tentu banyak sekali yang harus belajar ya, dan juga butuh banyak teori ya, dan juga butuh proses dan praktik juga ya. Jadi kali ini saya mau tanya nih ya kan. Selama kalian trading, kalian lebih fokus apa di situ ya? Seperti ya mungkin masih fokus cari metode yang bisa uh, 100% ya, atau ingin fokus cari profil ya, atau fokus yang namanya risiko manajemen, atau fokus yang namanya MM ya. Jadi kalian harus tahu ya, selama kalian trading kalian harus ngerti apa yang harus fokus, apa yang tidak harus difokuskan. Itu sangat penting sekali di situ ya. Jadi gini ya, kalau saya kalian salah fokus, kalian bisa selalu terulang-ulang terus, lalu kalian tidak akan maju. Jadi kalian akan terhenti di situ ya. Jadi harus kalian adaptasi ya, apa yang kalian fokus, harus paham ya. Kalau saya kalian trading udah lama dan kalian tidak tahu apa yang kalian fokus, itu bahaya ya. Apalagi kalau kalian salah fokus juga bahaya ya. Fokus itu harus digantian-gantian situ ya, karena trading ini kan mau bangun pondasi itu kan banyak nih, jadi membutuhkan waktu sangat lama ya. Kalau saya tahap 1 kan sudah fokus, sudah selesai, sudah benar-benar selesai, baru kalian fokus yang kedua ya. Selama kalian bangun pondasi atau sistem ya, mungkin sudah jadi pondasi ini ya, jadi kalian akan tahu apa yang harus selalu fokus ya. Jadi harus tahu, jadi jangan salah. Jadi fokusnya bukan cuma satu atau dua, tapi beberapa kombinasinya supaya lebih kuat pondasinya ya. Jadi itu penting ya. Soalnya gini ya, kalian bisa tahu bahwa trader ya masih banyak yang tengah jalan sudah jatuh ya, banyak. Karena trading yang bisa lolos bisa jadi cuma 5%, 10% aja. Jadi masih rendah ya. Jadi kalian harus belajar ya, mau tahu kalian bisa masuk dalam 10% itu ya. Sebenarnya kalian harus lebih fokus yang namanya risikonya, pondasinya, psikologinya ya. Kalau seandainya sisi negatifnya gini ya, kalau seandainya kalian trading hanya fokus ya cari keuntungan atau fokus cari profil ya, itu jangan, bahaya ya. Kenapa saya bisa bilang bahaya? Dasar apa kalian bisa fokus namanya profit? Coba kalian komentar di bawah ini. Apa kalau kalian masih pemula ya, kalian langsung pemula, kalian langsung fokus yang namanya profit atau keuntungan. Jangan harap ya, kalau saya kalian masih pemula, jangan harap bisa profit ya. Itu di belakangannya. Profit itu sebenarnya paling belakang, paling ujung ya. Sebenarnya yang perlu kalian fokus itu banyak, yang harus kalian step by step lagi. Jadi banyak sekali ya. Jadi bukan cuma beberapa aja ya. Jadi fokusnya bukan cuma manajemen, habis itu metode, atau bukan, banyak ya. Kalian harus fokus satu persatu, satu-satu ya. Habis itu dikombinasi lagi ya, habis itu fokus lagi. Jadi banyak sekali yang harus kalian fokus ya. Jadi trading ini sebenarnya nggak gampang ya. Kalau nih kalian melihat ada seorang dia trading ya, oke lah, taruh dia profit gede gini, terus kalian ikut, itu tidak ada jaminan bahwa kalian ikut dia akan seperti dia, gak akan ya. Kenapa? Karena bisa dibilang beda psikologi, satu, kedua beda modal ya. Jadi ini ada hubungan saing lawan ya. Jadi harus ingat ya, hidup ini seperti hitam dan putih.
Jadi harus keseimbangkan ya. Jangan terlalu putih, juga jangan terlalu hitam, semua kesimbang aja. Itu penting ya. Dunia ini sebenarnya kalau kalian ngerti fundamental atau sering baca berita dunia politik ya internasional, kalian nggak tahu dunia seperti apa sekarang ya. Sebenarnya bahaya sebenarnya ya. Ya sekarang kalian tahu sendiri ya bahwa barang sekarang makin mahal ya, dan perangnya belum selesai ya, dan juga banyak drama ya, politiknya sangat memanas sekali situ ya. Jadi kalian harus ngerti ya, trading ini banyak yang harus belajar situ. Jadi gak gampang ya. Supaya video ini bisa membuat kalian sadar ya, mungkin kalian mau trading nih ya kan. Awalnya kalian mungkin mau ambil modal 100 juta, setelah melihat video ini mungkin awalnya jadi 10 juta ya. Ini lebih bagus sebenarnya ya. Kalau seandainya kalian masih pemula terus kalian ambil modal kecil untuk trading, itu oke aja, gak masalah ya. Itu kan tanda mungkin kalian melatihkan psikologi biar terasa kalau uang termakan gimana, hilang gimana ya. Tapi dengan catatan ya, jangan modal gede ya. Kalau modal gede sudah hilang terus kalian mau ambil lagi, itu susah. Kalau kalian dengan modal kecil terus kalian mau ambil lagi, bisa situ. Itu penting ya. Jadi karena harus hitung baik-baik ya. Kalau kalian tidak hitung, kalian hanya fokus yang namanya keuntungan, malahan sebaliknya kalian yang dapat buntung, bahaya ya. Jadi jadi hati-hati ya. Jadi kalau saya ambil contoh ya, sekarang saya lebih fokus yang namanya apa, risk management ya, risk management, dan juga apalagi ya, kesabaran ya kan. Habis itu apa, tunggu momentum ya, disiplin dan juga konsisten. Itu penting ya. Selama kita masih trading, nggak ada namanya kemenangan ya. Jadi semua itu tergantung modal kalian trading ya. Jadi bukan kalian melihat seorang dia 1 bulan untungnya 1 juta terus kalian mau kayak gitu, gak bisa ya. Sudah aku bilang beda equity-nya, modalnya ya. Contoh mungkin dalam 1 bulan saya hanya maksimal bisa dapat $50 USD ya dengan lot 01. Kalau aku dengan lot 010 berarti 1 bulan saya bisa dapat 500 USD ya. Keuntungan itu tergantung modal seberapa besar kalian trading, di situ penghasilannya di situ ya. Tapi itu juga tergantung psikologi kalian. Apakah modal kalian dengan psikologi itu seimbang? Nah, kalau seimbang boleh, kalau gak seimbang jangan. Nanti akan terjadi namanya greedy atau ketakutan di market ya. Kalau ya sekarang gini, saya udah yang namanya risk management, saya fokus ya gini. Kalau ada terjadi market jatuh sangat dalam, itu membuat ketakutan market. Ini saatnya aku akan masuk di situ. Kenapa saya bisa bilang masuk? Pisau jatuh bisa itu, tapi lihat kondisinya gimana. Kita analisa, kita udah tahu kondisinya, itu kita ambil. Itu tidak akan takut karena udah tahu kondisinya apa yang diambil di situ. Daripada kalian tidak tahu apa-apa, ya kan? Tak ada hitung apa-apa, setelah dia minus langsung takut ini itu pikir enggak, itu yang sangat bahaya di situ ya. Jadi kalian harus benar-benar ngerti yang namanya istilah-istilah trading gimana, dasar tradingnya gimana, itu penting ya. Jadi ya harus paham fokusnya apa dulu, habis itu dikombinasikan baru ada hasilnya itu ya. Oke, sampai di sini aja. Dan jangan lupa di like, komen, di share, mana tahu ada yang membutuhkan ya. Satu lagi ya, jangan terlalu banyak melihat metode macam-macam, nanti adanya kalian akan gonta-ganti, akan membuat stres ya. Metode itu bukan satu-satunya yang diharap, tapi banyak yang lain dibantuin gitu. Oke?
Bye.